Shalom, selamat sore saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Setelah kita beraktivitas panjang hari ini, kita boleh rehat sejenak guna mempelajari sabda Tuhan melalui pelajaran sekolah Sabat untuk hari Selasa tanggal 30 Agustus tahun 2022. Untuk itu, marilah kita mohon agar Roh Suci Tuhan boleh menuntun kita, sehingga kita boleh mengerti dan menerapkan sabda Tuhan melalui sekolah Sabat ini dalam kehidupan kita. Kita berdoa. Sungguh Tuhan, kami adalah orang yang penuh dengan kelemahan, penuh dengan dosa, di dalam menghadapi segala problema yang ada dalam kehidupan kami. Terkadang kami mengalami benturan-benturan oleh karena kelemahan-kelemahan kami. Pada sore hari ini Tuhan, kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu untuk hadir dalam hati kami, memberikan kepada kami pengertian akan sabda-Mu, sehingga kami boleh mengerti dan menerapkan sabda-Mu ini dalam kehidupan kami. Memberkati juga hamba-Mu yang pada sore hari ini Engkau singkirkan untuk mengambil bagian dalam pelayanan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, judul pelajaran kita pada sore hari ini adalah mengasihi mereka yang menyakiti kita. Mengasihi mereka yang menyakiti kita. Pertanyaan-pertanyaan sering terjadi dalam kehidupan kita ketika kita berinteraksi dengan orang-orang. Bagaimana kita bisa mengasihi orang yang menyakiti saya? Jelas, saya betul-betul terluka hati saya oleh karena melihat si A dengan kata-katanya yang kotor menyinggung rasa hati saya. Bagaimana saya bisa mengasihi orang yang menyakiti saya ketika si Polan ini berbicara seenak udelnya, memojokkan saya sehingga orang menilai saya tidak lebih baik dari sesungguhnya. Melalui kata-katanya ini, dia memojokkan saya. Bagaimana saya bisa mengasihi orang tersebut? Dan masih banyak lagi kata-kata bagaimana ketika kita dibenturkan dengan perkara-perkara, dibenturkan dengan masalah-masalah yang kita hadapi ketika kita berinteraksi dengan orang. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ada hubungan antara kelemah lembutan dan mengasihi mereka yang menyakiti kita. Beberapa hari yang lalu kita sudah belajar akan definisi dari kelemah lembutan, yaitu menahan luka dengan kesabaran dan tanpa dendam. Luar biasa saudara. Menahan luka dengan kesabaran dan tanpa dendam. Dari definisi ini, kelemah lembutan yang kita punyai membawa kita untuk mengasihi siapapun orang yang menyakiti kita. Dengan kelemah lembutan, dengan menahan luka, dengan kesabaran, dan juga dengan tanpa dendam dalam kehidupan kita. Dalam Matius 5 ayat 43 sampai 48, di sana dijelaskan kepada kita tentang hal tersebut. Firman Tuhan melalui Tuhan Yesus
dicatat dalam Matius 5 ayat 43 dan 48. Kita baca dengan 44 saja. 43 kita sudah jelas tahu, 44 katakan demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Luar biasa. Kalau orang mengasihi yang sama-sama baik hati, orang yang baik hati sudah biasa. Seia sekata itu sudah biasa. Satu kelompok itu sudah biasa. Namun di ayat 44 Tuhan Yesus mengatakan, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Artinya kita diminta untuk mengasihi orang yang menyakiti hati kita. Melalui apa? Melalui kelemah lembutan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, sebuah peristiwa fenomena yang terjadi di Indonesia. Sekarang perkaranya masih berjalan, yaitu ketika aparat menembak aparat. Kita bisa melihat kesaksian-kesaksian di media sosial ataupun juga di media televisi bahwa orang tua Brigadir Joshua memberikan pengampunan, memberikan pemaafan kepada penembak dari anaknya yang dikasihinya. Luar biasa saudara-saudara. Mereka memberikan maaf kepada penembak anaknya yang notabene mereka ini adalah anak yang digadang-gadang menjadi orang yang besar. Dan mereka, suatu hal yang agak sulit dilakukan, mereka memaafkan penembak anaknya, pembunuh anaknya. Bagaimana dengan kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan? Apa kita punya roh yang sama seperti apa yang dipunyai Bapak Huta Barat, ayah daripada Brigadir Joshua Huta Barat? Mereka sudah meneladani apa yang difirmankan Tuhan Yesus dalam Matius 5 tersebut. Mari kita buka dalam ayatnya yang ke-46. Dikatakan, apabila ayat 45, saudara, maaf. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang-orang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan yang tidak benar. Satu teladan diberikan kepada kita bahwa Allah yang di surga memberikan hujan bukan hanya kepada orang baik, tapi orang jahat juga pun dikasih oleh Allah Bapa, yaitu hujan, sebagaimana yang tercatat di dalam Matius 5 ayat 45. Jadi tidak ada perbedaan. Oleh karena apa? Oleh karena manusialah adalah objek yang dikasihi oleh Tuhan. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan kehidupan kita? Ayat 46. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Kalau kita hanya mengasihi orang yang mengasihi kita, apa bedanya dengan orang-orang di luar? Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, bahkan penjahat pun sesama penjahat
mereka ini saling mengasihi. Namun fakta kita melihat sering di dalam gereja pun kita melihat bahwa ada orang-orang yang saling membenci satu dengan yang lain. Tidak ada saling mengasihi satu dengan yang lain. Mereka tidak bertegur sapa, bahkan bersalaman pun mereka tidak mau. Dan tentunya kalau seseorang melihat orang yang dibenci di gereja, tentunya wajahnya itu berbeda dengan wajah orang yang mengasihi. Namun Tuhan Yesus mengatakan, apa upahmu ketika kita hanya mengasihi ketika kita mengasihi dengan orang yang kita kasih, dengan yang mengasihi kita. Lebih jauh ayat 47 dikatakan, dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudaramu saja, apa lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Tadi sudah saya singgung, orang tidak mengenal Allah pun tahu untuk bertegur sapa, untuk bersalaman. Bagaimana dengan kehidupan kita di gereja? Apakah kita juga saling bertegur sapa dengan orang lain? Ataukah kita kadang-kadang meninggalkan orang yang kita benci, orang yang tidak klop dengan pemikiran kita? Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, ayat 48 dikatakan demikian. Karena itu haruslah kamu sempurna, seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Loh, bagaimana bisa sempurna? Kami ini adalah orang berdosa, punya banyak salah. Kenapa dikatakan kamu harus sempurna seperti Bapamu yang di surga? Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kata sempurna di sini adalah ketika kita melakukan tindakan kelemah lembutan, ketika kita mengasihi orang-orang yang menyakiti kita, itu adalah sempurna di hadapan Tuhan. Karena apa? Oleh karena Tuhan Yesus dalam kehidupannya, Dia tidak Dia memberikan teladan kepada kita agar kita melalui kehidupannya, Yesus tidak pernah menyakiti orang lain, walaupun mereka ini juga menyakiti hati Yesus. Lihat, apakah dia membalas? Tidak. Jadi saudara-saudara dalam Tuhan, marilah dalam kehidupan kita, mari kita hidupkan roh kelemah lembutan menjadi gaya hidup kita, sehingga walaupun kita menghadapi orang yang menyakiti kita, kita tetap menjadi umat-umat Tuhan yang meneladani kehidupannya dalam kehidupan kita. Terus terang bahwa pelajaran pada minggu ini, khususnya hari Selasa ini, menempelak kehidupan saya secara pribadi. Dan ini menjadi suatu pelajaran bagi saya untuk mengasihi kepada siapapun yang menyakiti hati saya. Kiranya pelajaran pada sore hari ini pun boleh menjadi pelajaran bagi kita masing-masing. Selamat sore, Tuhan memberkati. Amin.